Oke, selamat malam semesta. Balik lagi bareng obrolan pasar Nyangkem with us ya. Di podcast kali ini kita kedatangan tamu spesial tentunya. Tamu spesial. Betul. Oh iya, gak juga lupa ya kita ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah like dan subscribe YouTube-nya Punakanca Project. Dan yang sudah komen-komen dan follow ya tentunya ya Om Dian. Iya, terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah hadir di sini untuk menyaksikan langsung acara dari Punakanca Project. Betul. Obrolan pasar Nyangkem with us. Oke, malam hari ini tamu kita seorang ibu yang luar biasa, Jadi multi talent kayaknya. Oh. Jadi ini tamu kita malam hari ini seorang konten kreator, terus seorang penyanyi. Penyanyi juga ya, musisi. Penyanyi itu ada dua, ada solo, ada bandnya juga. Wow, iya, terus sekali. aktif banget di komunitas-komunitas, terutama yang ada bau-bau musiknya gitu ya. Tentunya di Malang sendiri iya, ya. Betul. Okay. Padahal yang beliaunya ini rumahnya bukan di Malang. Oh. Di kabupaten. Tapi di Kepanjen tempatnya. Tapi iya, masih Jawa Timur aja ya. Wah, berarti Ah. sangat berdedikasi sekali di dunia seni. Seni ya kan? terutama Keren. seni musik. Terus dia juga banyak menciptakan lagu, Iya. Nah. Ya, Oke, kita panggil aja, Kita panggil aja. Oke, karena penasaran. Malam hari ini biar kita bisa lebih mengoreknya, ya. lebih menggalinya, lebih gini ya. Oke, kita sambut malam hari ini bintang tamu dari obrolan pasar, Mary Jona. Halo Mbak, selamat malam Mbak Jona. Selamat duduk. Selamat malam Mbak Jona. Mbak Jona terima kasih sudah bersedia mampir di podcast kita ini. Betul. Di podcastnya Punakanca Project. Ini jauh-jauh loh ini ya, jauh-jauh, dari Kepanjen City. Dari Kepanjen. Betul. Oke. Selamat malam teman-teman. Iya, Mbak Jona ini sekali lagi seperti yang saya bilang tadi, Mbak Jona ini multi talent, multitasking. Mbak Jona ini terlibat di banyak sekali komunitas Di Malang yang ya. berbau-bau seni gitu Mbak Jona seni. ya. Terus juga sebagai NC creator. N Creators. N Creators. Iya, NC itu N Creators itu apa Mbak Jana? Kalau N Creators itu komunitas konten kreator gitu. Konten kreator. Ya, semalang sih awalnya. Terus di dalamnya juga selain berkomuniti kita belajar, ada akademinya, terus juga ada agensinya untuk Ada agensinya juga. berkarir bersama-sama. Keren. Ini sebagai talentnya juga di dalam situ? Atau mungkin pengurusnya juga? Sebagai founder. Sebagai founder. Sebagai founder. Keren sekali. Iya. Jadi aku lagi dipuji ngono, aku tunggu dulu. jadi NC creator ya, Iya, itu yang sebutannya NC gitu. NC. Itu ada singkatannya mungkin? Ya singkatannya NC. NC. N-nya itu dari pelat N awalnya. Jatim. Iya. Enggak dong. Enggak sih, Malang City Malang. ya. Terus akhirnya karena kebetulan aku ada jejaring di Indonesian Creative City Network. Jadi N-nya tak ganti bukan Malang. Bukan Plat biar Malang. lebih yang global. ICCC. ICCN. ICCN ya. Iya benar. Jadi depannya tak ganti network. Jadi network creators. Oh, biar lebih menyeluruh gitu ya. Betul. Harapannya Itu, ya supaya sampai luar-luar rumah. Luar rumah. Luar wilayah sendiri maksudnya. Wilayah sendiri gitu ya. Gitu, kira-kira. Jadi basicnya seperti course itu kah atau seperti kursus atau gimana Mbak Jona? Basicnya sendiri dari community. Dari community. Dari community terus kemudian ada keresahan tentang SDM-nya. Akhirnya kita bikin kelas bareng-bareng.
Jadi ada akademinya gitu. Terus kalau udah belajar bareng, berkarirnya juga bisa bareng-bareng juga. Gitu. Gitu. Jadi ada agensinya itu. Ikut dong, Eng. Iya, sepil daftarnya dong. Langsung auto. Ada dikasih ini golden ticket ya. Iya. Emang gak ada persyaratannya sih. Mereka, jadi Karena untuk kita kan belajar. untuk usianya sendiri atau ada minimal maksimalnya mungkin? Minimal 2 tahun. Minimal 2 tahun. Minimal 2 tahun. Gak ada minimalnya. Berarti gak ada pokoknya. minimalnya. Ya biasanya yang 2 Bikin tahun itu belajar. dikelola sama emaknya ya. Iya. Ya masalahnya potensi itu bisa kelihatan dari umur segitu Mbak Jona Bisa. ya. Bisa. Biasanya kan dia udah bagus pakai baju apa. Akhirnya dijual sama orang tuanya gitu. Maksudnya dikomersilkan, Dikomersilkan. ya, menjadi Dieksploitasi. model. Betul, aslinya seperti itu ya. Eksploitasi anak. Aslinya Kok seperti jadi itu. eksploitasi? Enggak ya, bukan eksploitasi. Jadi maksud dari lebih orang tua dalam lebih pada mengembangkan ya. lebih pada mendeteksi Potensi potensi karirnya. dari Sejak ini dini. ya. Agak memaksakan sedikit gitu ya. Terus ini Eng, yang tadi juga saya bilang Mbak Jona ini nyanyi. Iya, nyanyinya tadi ada solo sama ada band ya. Kalau nggak salah bandnya itu namanya Nama Nema. Nema atau Niema. Niema, bacanya Niema. Niema. Itu apakah berdirinya Niema dari Mbak Jona sendiri atau dari rembukan teman-teman akhirnya membentuk grup band ini sendiri? Ya yang jelas pasti rembukan ya. Iya, iya. Lek gak rembukan ini kok moro-moro ono kan itu gak mungkin. Awalnya tuh yang inisiasi namanya Mas Aza. Mas Aza ini seorang show director. Beliau tinggalnya itu di Batu. Terus kita ketemu di event, terus aku minta dibikinin lagu buat soloku awalnya. Oke. Terus ternyata para pengisi instrumennya ini ya paling nggak benai gitu kan. Oke, budal. Oh jadi berawal dari itu ya, berawal dari bikin Lagu lagu, solo ya? terus yang harus ngisi ininya siapa, akhirnya di Akhirnya kita situ sepakat terjadi buat bekerja bersama-sama. Berarti aslinya cabutan semua yang akhirnya yang menjadi akhirnya satu. Cabutan membentuk gak touch. Menjadi satu kesatuan Niema ini Niema. sendiri. Sejak kapan itu Mbak Jona? Berdirinya 7 Februari 2025. Masih. Oh masih baru, Iya. masih fresh, Masih masih segar fresh sekali. banget iya. Masih berangkang lah ya. Masih berangkang iya. Tapi mudah-mudahan ke depan bisa lebih ini lagi lebih tereksplor lagi. Amin. Jadi masing-masing ininya. Terus genre. Rock. Boleh lah ya next nanti Niema Iya. ini ya bisa jamming-jamming bareng di depan Boleh. kafe. Boleh. Enggak beda-beda. Ya. Terus udah ini Mbak Jona di Niema sendiri itu udah punya album kah atau single mungkin? Kalau untuk Niema singlenya judulnya Stoic. Judulnya Stoic. Iya, judulnya Stoic. Diambil dari Stoic. Ini keren banget ini Stoic ini kalau diulik Stoic ini keren banget Iya, ini. jangan sama Jadi- saya ya nguliknya ya. Sama yang mana ini? Sama siapa tadi Mas? Oh ya. Ya itulah pokoknya. Ya. Oke. Kalau solonya, Kenapa? Solonya ini sudah berapa lagu atau mungkin ada album sendiri buat Mbak Jona? Kalau yang sudah rilis 1 album, isinya 8 lagu. Terus kemarin ada single 1. Baru nih, masih fresh. Baru tanggal 13 kemarin. 13 kemarin Iya. ini. Wah. baru tanggal 13 kemarin Juni baru ya? rilis Iya. single terbaru. Single terbaru judulnya Insanity. Insanity. Nah, Oke. Insanity. Eng, di Insanity itu aku ada ini Eng. Ada apa tuh? satu baris lirik yang aku ini langsung langsung membekas banget Eng. Langsung nyantol gitu. Iya langsung nyantol, soalnya liriknya cuman sebaris. Tapi tajam banget, dalam banget. Jadi kalau saya boleh bercerita Mbak Jona, dulu aku menemui makna dari lirik ini di lagunya Ebit. Yang tulisan, yang liriknya seperti ini. Jangan lihat siapa yang bicara, tapi dengar apa katanya.
Oke. Iya, oke. bagus ya, Waduh. bagus ya. Nah, di Insanity ini Mbak Jona menulis satu baris lirik itu yang maknanya kurang lebihnya sama. Jadi enggan berbicara, Bukan tak ingin bicara. bukan tak ingin bicara, tapi tak ada yang mendengar. Ya. Ini dalam banget ini. Aduh langsung. Dalam banget. Tapi Semeriling kan minimal, hatiku. minimal menurut saya Mbak Jona, minimal menurut saya satu kalimat ini dalam banget. Jadi kebiasaan di kehidupan kita, ya kalau kalau mendengarkan sesuatu itu lihat seragamnya dulu kan, Iya, iya betul, kan, betul, iya betul, kan, betul. iya enggak, iya enggak, iya enggak. Jadi siapa yang ngomong ini pakai seragam apa dulu, baru kita mau denger gitu loh. Nah, Mbak Jona sendiri menulis lirik ini inspirasinya seperti apa sih? Suasana hatinya seperti apa sih? Ya sudah jenengan jelaskan tadi. Nah, Iya. ya paling tidak dari Mbak Jona sendiri itu pas lagi gimana? Sebenarnya itu tadi sudah cukup jelas ya. Jadi ketika kita kan pasti sebagai manusia punya kepedulian gitu ya buat Sesama teman-teman. manusia. Minimal Iya. orang lain lah ya, orang lain di sekitar kita yang terdekat. orang-orang terdekat mungkin kayak gitu. Tapi ketika kita berusaha ngandani gitu, paling kan wis mlebu kuping kiwa, Metu kuping tengen. balik maneh mlebu apa metune ndek kiwa maneh. Jadi durung sampai Puter muter, balik ya? Wis metu Puter gitu kan. balik deh. Ya kayak gitu sih, tapi Iya. kalau ada orang yang punya jabatan atau kepentingan atau misal dia dress up sangat oke sekali atau itu orang-orang yang sangat berpengaruh di daerahnya gitu mungkin itu dirungokno dan digawe gitu loh. Iya, Kan aneh. pasti. Iya. Apapun yang mereka ucapkan pasti diturutin nih. Ya. Kasarannya kan kayak gitu. Padahal udah jelas itu ada kepentingannya kayak gitu. Iya. Apalagi kalau framingnya enggak wes gak sih ngomong. Ya, gak usah ngomong gak apa-apa. Enggak, sensitif banget, Iya. enggak usah. Jadi gitu ya, jadi saya jujur Mbak Jona sangat tertarik dengan satu baris kalimat itu sangat tertarik sampai membekas banget. Padahal baru kemarin saya mempelajari IG-nya Mbak Jona, denger lagu ini, ih gila. Terus aku kan baca captionnya juga, baca captionnya, gila ini lirik ini. Relate ya. Sangat-sangat relate ini betul sekali. Iya, ngena banget gitu loh, ngena banget. Apalagi di hari ini kita ada di masyarakat ya. Iya. Kita ada di masyarakat hari ini memang seperti itu. Ya, jadi emang itu saya berusaha menulisnya itu untuk mewakili mungkin mewakili banyak orang. Banyak sih. orang Yang- ya. Salah satunya saya, Menyuarakan Mbak. ya. Salah satunya saya. Ya, say thanks buat saya. Ya, kalau ada yang seperti itu ya alhamdulillah berarti memang tujuannya tercapai. Iya, relate banget. Sangat-sangat menyentuh hati ya. Heeh. Kita langsung bergemuruh gitu. Nah ini tadi adalah penjelasan dari lagu solonya Mbak Jona ya, yang berjudul Insanity. Insanity. Insanity itu judul lagu atau label single? Itu judul lagu. Judul lagu Judul memang lagu. Insanity itu ya. Iya. Lagu solo yang baru rilis kemarin Iya, tanggal 13 Juni. Iya. Cakep, Eng. Lagunya cakep, dengerin lah pokoknya. Pokoknya dengerin. Harus dengerin, kamu harus hafal besok. Oke, siap Bu Guru. Besok harus saya hafal. hafalkan. Besok saya setor. Aku yang paling jujur ya, jujur Mbak Jona, jujur yang paling ngenaknya ini di lirik. Ya, liriknya kena banget. Ini gila, ini lirik Jadi ini gila bisa banget. langsung tersapi gitu ya kalau mendengarkan lagu ini. Jadi Iya, salah satu lagu yang mungkin easy listening juga. Iya, terus maknanya maknanya yang sungguh luar biasa dari lirik-liriknya. Keren. Gila. Tepuk tangan dulu dong buat Mbak Jona. Keren. Terima kasih. Aku lagi tepuk tangan ini bingung kata lapo. Kayak penonton bayaran nih. Iya. Tapi kan bayaran Bercanda guys. Tapi ada satu fakta untuk Insanity sendiri ini sebelumnya aku sudah pernah rilis tapi versi full band. Oh. Ya ada sound engineer-nya itu ada Mas Benny yang nanti akan mengiringi saya. Duh. Mengiringi saya pulang. Mas Benny, selamat malam.
Malam. Terus ini Mbak Jona tadi bilang yang apa albumnya Neima yang Niema, Niema, Stoik ya. Gitu. singlenya judulnya Singlenya Stoik. Stoik. Oh itu judul Single, singlenya. ya. Oh Stoik. Stoik. Kenapa sih pakai? Kenapa pakai nama Stoik? Sebenarnya sih kalau judulnya itu terakhir aku menemukannya gitu. Jadi awal itu aku nulisnya ini tentang apa ya? Gimana sih cara kita menghadapi kehidupan saat ini? Banyak orang yang komplain, banyak orang yang mengkomentari hidup kita. Betul. Terus akeh sing melok-melok lek ono Kepo, masalah. kepo. Betul. Kepo lek nulungi gak apa-apa sih. Iya. Kepo tapi mek takon-takon doae lho lapo kan Kepo gitu. mek takon-takon tok. Percuma takon-takon tok gak ngewangi. Gak ngutangi. Gak Ayo. ngutangi. Lagi galau kenapa? Kade duit ngono. Walah, ngono tok wis kali yo. Iya. Terus juga kadang kan pas kita gak ngapa-ngapain gitu ya, kita sedang apa ya, macak tenang gitu. Iya. Kan gak ada masalah, kan ada yang kayak gitu. Malah dipikirnya pas kita tenang itu tadi kita ada masalah. Iya makanya. Kan gak update status lah dengan Ren lah, misalnya kayak gitu. Lagi ono opo? Kok gak ono masalah sih uripmu ono ah. Gitu. Jadi di liriknya juga itu kan nggak perlu semua tahu apa yang tak rasakan Iya. gitu loh. Iya. Hidup memang kadang up, kadang kadang down. Terus kita nggak perlu sih dengerin komentar orang. Ya wes stay cool, stay calm aja gitu. Itu awalnya judulnya Stay Cool, Stay Calm. Oh. Tapi akhirnya Awalnya. awalnya. Itu memang ada dua bahasa dalam Iya. satu lagu dua bahasa. Iya, karena kebanyakan saya- lagu-lagunya Mbak Jona ini kebanyakan dua bahasa ya, pakai dua bahasa ya. Untuk 2025 ini ya, Oh gitu. saya di solo sama band Ben. pakai dua bahasa. Pakai dua bahasa. Iya, gitu. Jadi kan emang apa ya? Ada yang komen sih, kok labil sih nggawe rong bahasa gitu. Ya gak apa-apa, aku ibu-ibu labil Iya. emang. Karena aku masih lucu. Lu kan guyu kan? Gitu. Ya, balik lagi ya, tidak ada batasan dalam berkarya atau pakai Iya bahasa dong. apapun itu. Ya bener ini tadi, jangan mendengarkan cocotnya tonggo. Wis. Iya, jadi emang kemarin kita Niema dan aku itu sempat berpikir gimana caranya menembus algoritma di luar Indonesia gitu. Iya. Jadi kita kasih dikit-dikit lah Iya, lirik bahasa Inggris. Gitu sih. Sebenarnya Terus, banyak banget ya Om ya yang musisi-musisi di Indonesia tuh yang bahasanya tuh juga dua bahasa kayak Mbak Jona ini tadi. Iya, memang mungkin salah satu tujuannya mungkin biar bisa dimengerti dunia luar juga. Iya, ya. jadi maksudnya pasarnya juga nanti bakalan Lebih- ke lebih luar luas Indonesia lah gitu. ya. Semoga ya. Amin ya Allah. Ayo bantu di up, di share semuanya. Untuk Stoik sendiri, implementasinya di kehidupan Mbak Jona sendiri? Sebenarnya aku ya gak stoik-stoik banget ya. Makanya aku bikin lagu kan buat apa ya, refleksi aja. Iya. Kadang ya saya tak rungokno ae omongan wong kan gitu. Buat introspeksi juga ya. Iya Enggak namanya, sih. iya namanya Menyakiti- juga. Iku lebih nang menyakiti diri Oh sendiri. iya, benar-benar. Gitu. Ada. Nggak terlalu berekspektasi tinggi sih. Intinya selama lagu ini bisa membuat aku pribadi bahagia ya wes kenapa tidak gitu. Iya. Aja Tapi- nyenengin, aja mikir nyeneng nawong dhisik. Iya, Seneng awake tapi dhewe. minimal dengan Stoik itu yang diimplementasikan pada sebuah lirik yang dinyanyikan sendiri, ya minimal nantinya akan minimal menstimulus lah ya, Betul. menstimulus implementasi kita ke kehidupan Iya, sehari-hari. iya. Katanya kan semakin sering diucapkan Nah, akan terjadi. iya. Kok laguku akeh sing galau ya tapi. Habis ini bikin lagu ceria wes Mbak. Iya, iya, iya. Boleh. Oke ditunggu. Dulu aku sempat berpikir gitu karena kan ucapan adalah doa gitu, nyanyian adalah doa gitu Iya. kan. Akhirnya aku nggak pernah bikin lagu galau lagi, sempat gitu di soloisku itu. Tapi karena ini ngeband gitu ya, terus kan kita kan menginjak usia puber kedua gitu ya.
Iya, iya, apa, boleh, jadi boleh. ingatan-ingatan masa lalu dipanggil lagi untuk bikin lagu. Bikin karya itu tadi. Ya harapannya memang Niema ini bisa mewakili millennials, ya wis sing seusiaku atau mungkin Gen A, baby boomers yang dulu belum sempat apa ya menyatakan cinta, belum sempat menyatakan bahwa aku ini sakit hati loh pas di kisah ini gitu. Nah harusnya bisa tak wakili. Oke, boleh. Itu sudah diwakili ya, nanti didengarkan saja dari Niema, lagu-lagunya Niema. Setelah kita bahas beberapa single dan lagu-lagu dari Niema dan juga Mbak Jona sendiri, ini tadi kan sudah sempat mengulik-ngulik ya. Katanya ada beberapa komunitas yang diikutin Mbak Jona di sekitar Malang juga. Iya, selain dari agensi dan manajemen yang dibikin ini, itu kira-kira apa aja Mbak yang disebutkan, bisa disebutkan? Waduh. Banyak ini kayak ya. Waduh, wake. Iya. Wes suwida lah gak bisa nyebut Enggak sampai swida. Seket bolu. Oh, waduh. Ada beberapa komunitas tempatku belajar. Itu salah satunya ada namanya Malang Creative Fusion. Itu forum lintas komunitas Malang ekonomi Creative Fusion. Iya. Malang Creative Fusion itu forum lintas komunitas yang apa ya, mereka ini concern di ekonomi kreatif. Gitu. Itu salah satu inisiatornya MCC yang di Blimbing. Ya di Pertelon itu di inggu-ingguan pas. Yang Ya, itu. agak jeglong itu ya. Iya. di sebelah kanan. Yang tusuk sate Lah itu betul kan. gitu. Terus kemudian saya sempat belajar juga di Voice of Malang. Voice of Malang, FUM. Voice of Malang Boom, ini komunitas para musisi sebenarnya. Jadi di dalamnya nggak cuma vokalis, Iya, betul tapi sekali. mostly vokalis kayak gitu. Terus kemudian apa lagi? Dulu ada saya dan Mas Gale. Terus ojo ngono aku ngredeg iki. Keliru guys. Tidak, memang saya belajar di Voice of Malang dan banyak senior yang ngajarin saya gimana caranya berkomuniti. Terus kita bikin project bareng. Gitu. Terus apa lagi ya? Saya tergabung di fan klubnya One Ok Rock Malang sama Mas Benny. Aisyah teh enggak Ya, ya. gitu kan, ya, aku ya pertama ngertinya lagu itu gitu. Sama berarti ya. Iya. Cuman memang aku belum pernah ngumpul ya, cuman ya aktif guyon aja. Apalagi ya komunitas ya. Udah sih kayaknya itu. Itu. Iya, komunitas wali murid. Ya banyak, Betul. grupnya banyak banget itu saya. Jadi wali murid SDIT, Salsabila Kepanjen, saya ikut. Komunitas wali murid. Wali murid. Ada komunitas ibu-ibu PKK juga, jangan lupa. Ada. Jadi komunitasnya cukup banyak ya. Iya, yang sangat banyak dilakukan. sekali, benar. Cuman memang Kalau ngeband udah berapa kali bongkar pasang? aduh, kalau band saya mulai SMP. Kira-kira mulai SMP udah ngeband ya? Itu band sekolah. Kemudian SMA band sekolah juga. Terus ada band, ya kita cover lagunya Kotak gitu. Oh. Itu anak Sumber Pucung. Sumber Pocong. ha. Iya, saya kan aslinya Sumber Pucung. Oh aslinya Aslinya Sumber Sumber Pocong. Pucung. Di Kepanjen ini saya dimutasi paksa gitu. Oh, Tonggone Mas Tosa, tonggone Mas Tosa paling ya. Iya, betul. iya. Temannya, gak lah teman. Saya Mas juniornya. Tosa, Mas Nanang. Iya. Mas Nanang Mansur. Iya. Betul, itu. Iya. Kenapa Anda ketawa? Ya, saya dulu juga tergabung di Sumber Pucung Rock Community. Sekarang masih ada suami saya di Masih? grup itu juga. Saya enggak gitu. Oh, soalnya sudah diwakilkan sama suaminya. Iya. Terus itu ya habis ngeband sama anak-anak Sumber Pucung namanya Unite. Unite kita sering apa ya kayak kulber gitulah. Sok cool gitu tapi cool. akhirnya break. Itu terus abis itu aku ngeband di Surabaya. Bandku namanya Nosferatu, itu kita bawa genre gothic rock. Oh. Gothic rock, keren ini. Ya jadi kalau mau manggung
makan ayam. Senengane iku, senengane. Ayam ini McD. McD, oke. Mukbang ya. Yang ini juga, Iya. yang terkait dengan itu juga ya. Saya lihat di IG-nya Mbak Jona barusan itu menggunakan riasan apa? Joker. Oh iya, Joker. Joker. Iya. Itu apa ceritanya? Ceritanya seperti apa itu? Karena itu saya pakai ini sebagai visualnya insanity. Jadi insanity kan artinya kegilaan ya. Oh iya. Nah, itu kan Joker juga dia sebenarnya awalnya orang yang berniat baik, tapi karena kakean disakiti. Kakean betul. disakiti, Kayak akhirnya kakean kan- di underestimate orang gitu ya. Saya curhat toh. Kayak Siti kesepil lah. ya. balik. Jadi memang semoga visualnya bisa mewakili sih. Tapi itu aku pakai AI. Oh itu AI, Itu bukan AI. make up asli. Bukan, aku make up-nya yo sewajarnya manusia ya. Iya, Oh gitu. Iya, jadi itu tak AI, aku pingin mukaku dikasih make up Joker. Joker. Oh, enggak tak spesifikin Joker. Tapi clown badut. Badut yang dia ini pura-pura menghibur. Iya. Tapi sebenarnya tawanya itu saking wis gak iso nangis gitu. Wis keseringan Saking nangis, nemene. saking nemene akhirnya dia iso guyu. Gitu. Yeay. Jadi teman-teman sebagai manusia biasa ya, jangan kakean badut. Iku lho. Rungokno lek ojo badut. Seneng-seneng no awakmu dewe. Gitu. Sebelum seperti insanity itu. Ya ini emang kayak ate menyepil nama tapi gak jadi loh. Gak boleh lah. Kok iso sih? Saya ini gak ada ikannya ya. Boleh saya mimik ya? Monggo, Monggo, wedangnya? monggo. Dimimik Silakan, dulu, silakan, dimimik silakan. dulu. Eh. Kakak tawasi kok guyu tak nonge. Asin kayak air mata. Aduh gak. Galau ya. Semua Terus lagunya galau ini. Mbak Jona ini juga pernah sekolah acting ya? Pernah. Pertanyaannya loh. Pernah. Pernah sekolah acting. Iya. Jadi saya belajar acting di salah satu aktornya Malang, namanya Pak Leo Tanimaju. Pak Leo, iya. Pak Leo ini kan aktor nih dia sering membintangi film-film indie dari Malang gitu. Nah, yang ngajak saya ke Malang Creative Fusion juga Pak Leo. Terus kemudian Pak Leo ngajak bikin program sekolah acting namanya Acting School Malang. Acting School Malang. Acting School Malang. Karena gini, di Malang ini banyak filmmaker, banyak ide-ide penulis yang keren. Cuman belum ada penyedia talent. Angel golek aktor di Malang itu angel. Nah, itulah cita-citanya kita sebagai talent pool dari calon-calon aktor tersebut. Jadi mulai anak-anak kecil sampai bapak ibu itu kita Wadahi bisa semuanya belajar ya, bersama belajar di bareng. situ. Gitu. Keren. Kelasnya di MCC juga. Oh, kelasnya juga di MCC. Berarti hampir semua kegiatan seni ini berada di MCC ya Mbak Jona? Enggak juga. Enggak juga. Oh, enggak juga. Oke, siap. Ya kalau event musik kadang aku bikin di situ, terus event-event workshop, kemudian ada juga showcase-showcase-nya talent-talent aircraft, seringnya di situ memang. Iya. Sampai aku dikira pegawainya MCC. Keren. Iya. Misalnya aku seminggu nggak bikin status di MCC. Di MCC pasti ditanya. Pasti mereka tanya, wis resign ah. Lah gak ngono sampean preya, Mbak. Saman wis gak di MCC mana ya gitu. Saking Tadi ketemu Mas seringnya. Galeh gitu. Saya di MCC ya. Kalau sama Mas Gale ini di MCC apa di FOM? Kalau Mas Galeh ini beliau senior saya di Voice of Malang. Oh malah seniornya? Ya. Boleh tepuk tangan buat Mas Galeh. Gali Arif in the house ya. Ya gitu. Jadi sama-sama Naminus Natalis ya. Naminus Oh, iya, Natalis. Aku Iya. ngerti istilah itu ya dari Iya. namanya dia. Naminus Natalis itu apa tak wale? Oh, iya iya. Iya. Seniman Selatan. Ya, makanya itu. Lucu itu. Aku nih lucu itu aku nih. Lucu pol, lucu pol. Iya. Ya maklum lah.
Gak jadi wes. Gak enak ngono mosok aku ngilokno badut. Enggak Mas. Ojo. Bercanda. Ojo. Wes gak iso nangis wae. Lah, makanya aku ganti jadi tertawa. Sebenarnya dia itu nangis. Sebenarnya nangis deh, tapi gak iso bisa. Nah, ini tadi kita udah bahas tentang apa ya? Kegiatan Mbak Jona di sisi seni-senian ya, ada musik, bandnya dia, atau mungkin ada kegiatan lain di luar kesenian ini Mbak. Kayaknya semua digeratak gitu ya, mulai dari tim kreatif ya, terus ada juga acting, terus musisi. Selain ini ada apa lagi di luar seni nih Mbak? Kegiatan lain yang utama momong. Ngomong, oke, siap. Ya saya punya peliharaan 4. Yang harus dikasih makan, ya, harus dididik gitu ya. Kebetulan saya ada 4 orang anak. Sebenarnya 5, yang 1 telah tiada gitu ya. Terus kemudian selain momong, saya titipkan. Karena momongnya cuma segini ya, yang momong buahnya ini orang lain. Gitu. Saya titipkan ke orang-orang ini, termasuk guru-gurunya. Terus selain itu saya masih kuliah. Sampai hari ini masih kuliah Mbak Jona? Masih, saya belum selesai S1. Oh masih ini ya? Jadi setelah melahirkan, waktu itu sebelum hamil anak kelima, aku daftar kuliah, terus ternyata aku hamil. Tapi katanya cuti, nanti kejadiannya sama kayak yang dulu. Oh dulu udah pernah? Dulu udah pernah tapi nggak cuti, akhirnya DO gitu. DO. Oh gitu. Ya akhirnya sekarang tak terusin aja sampai insya Allah tahun ini selesai, semoga ya. Amin. Semoga Semoga lekas terselesaikan ya. Ya jalur ordal Skripsinya ya. ya. Jalur ordal, oke boleh. Kita kan harus smart ya sekarang. Enggak jangan dicontoh. Ini beneran aku kuliah iki tenanan iki gitu. Terus Kuliah tenanan loh Rek. tenanan loh ini. Kemudian yang sedang tak fokusi juga selain di bidang konten kreator itu aku lagi belajar untuk bikin artis manajemen. Artis manajemen. Iya, sekarang talentnya ada masih 4 sih. Masih 4 untuk talentnya. Tapi kalau sama Niema ya berarti 5. 5. Iya, jadi ada beberapa band yang dari Surabaya 2, yang dari Malang 2. Itu sudah di bawah manajemennya Mbak Jona gitu ya? Iya, manajemennya belum ada nama ya, jangan ditanya Belum ada namanya. Iya. Oke, nah. Belum ada namanya. Apa ya? Apa kasih nama? Namanya apa? Belum ada namanya. Loh, namanya apa? Udah kalau lagu judulnya apa? Belum ada judul. Belum ada Naiman judul. Fales, ya. Boleh. Ini rencana mungkin mau nambah personil lagi buat di dalam agensinya, bisa mungkin anak-anak di sini. Boleh. Mumpung ada bundanya, daftar aja Ya guys. nanti ikut bunda ya. Kok bunda saya malah lihat. Bundas. Mami. Mami Jona. Mami Jona. Mami Rocker. Iya. Mami betul. Mami Rocker. Mama kalau itu ya, mama. Oh, Mama, Itu Mama Rocker. IP juga buat makanan. Gak penting itu sebenarnya soalnya si mati gitu. Gitu. Buat makanan juga. Dulu itu kok Dulu. bisa kesepil ndek tor itu ya apa sih ceritanya? ini tersepilnya begitu ya. Jadi Iya. saya tanyakan aja daripada Mama nganggur Rocker. tulisannya. Mama Rocker Food. Mama Rocker Food. Mama Rocker Food. Jadi Mbak Jona ini dulu pernah bisnis kuliner juga berarti? Ya sebenarnya masih, cuman Masih? karena timku nggak ada untuk promosi, jadi ya wis lah kita by order aja. By Oh order. ya gitu. Jadi sementara ini by order. Ya. Terus untuk Niema sendiri, channel YouTube-nya? Niema belum ada channel YouTube, adanya Instagram aja. Instagram, Ya. masih Instagram. Instagramnya @niema.music. NIEMA.music. Oke, sekarang buat teman-teman yang di sini mohon di follow Instagramnya. Di follow dong. .music Iya. ya. Jangan lupa buat follow dan update-update-nya Niema Band. Wes. Lumayan nambah-nambah 5 Lah, gitu. 5. Wangil yang golek follower saya. Iya, jadi Makanya Mbak. kasih tuku. Nah, iku.
Nah, Aduh, aku nggak mau nyepil karena sepertinya kita berhubungan. Loh, masa Jadi, sih? Iya. ini soal itu kan tahu aku. iya ya Aja kabar. di-spill ini pansos kok. Iya, nanti gue kenaan aree itu kan komen-komentar Saiki India itu ta. Tadi asin ya, sekarang tak coba ya. Kayak tadi gurih. Bantet. Ya kita skip yang masalah itu aja ya. Ya nanti kita bahas di belakang ya. Lek mau ngobrol jagong bareng bisa di setelah podcast untuk pertanyaan yang di luar nalar ya. Begitu. Begitu. Mau bahas apa lagi nih? Bahasan kabeh. Nah ini mungkin dari Dalu-dalen. dari teman-teman ada yang mau bertanya. Silakan. Mas Bokir excited sekali untuk bertanya, Ya. monggo. Satu pertanyaan 5.000. Oke, mungkin dari teman-teman di depan ada yang mau nanya. Oke, Iya, Mas silakan. Galih Arif Halai. Mic-nya dong. Mic-nya. Kesini dong. Sini, biar kelihatan yang bertinyi. Inilah Mas Gale teman-teman. Ya Tepuk ini. tangan Iya, buat Mas ini. Galih. Ini namanya Mas Gale nih. Ya ini Mas Gale. Hal hai. Oke, untuk Mbak Jona, di karyanya Niema itu untuk Kameranya di sana, Mas. Untuk Kameranya di aransemen sana, juga setiap liriknya yang nyiptakan siapa? Aransemen juga lirik Kalau lirik saya kebetulan. istimewa. Tepuk tangan. Tepuk tangan teman-teman. Bunda. Recording. Untuk produser musiknya Mas GG. Mas Gigi. Mas GG di AA Studio, Jalan Tumbal Negara, sampai apa lo bentino rono soalnya. Oke, untuk Mbak Jona saya ucapkan semoga sukses, lancar selalu, tetap berkarya. Amin. Terima kasih senior. Weh, terima kasih senior. Ya. Oke, thank you buat pertanyaannya Mas Galih Arif. Terus ini satu lagi Mbak Jona. Mbak Jona ini kan domisilinya di kabupaten ya. Tepatnya di Kepanjen ya. Kabupaten ya. Nah. Terus kenapa lebih eksisnya itu di kota? Apa ya? Waduh ini jawaban personal lagi kok kalian ya. Iya saya lebih nyaman di kota. Lebih nyaman di kota. Ekosistemnya itu apa ya? Lebih berkembang di kota mungkin. Lebih cepet. Lebih cepet Lebih ya. cepet. Lebih cepet apa ya? Bersinergi gitu. Jadi misal aku pengen belajar ini, belajar ngajari ini nggak medit gitu. Oh, bukan di Kabupaten Medit ya. Iya. Karena nggak bilang Iya. gitu, walaupun Iya. iya mungkin ya. Nah. Jadi memang di sana kebetulan sih aku menemukan para mentor yang mau ngajarin aku segala sesuatu yang tak butuhkan itu kayak kalau di kota itu cemepak gitu. Mungkin karena kabupaten juga terlalu luas ya. Terlalu luas mungkin ya. Iya, Cokolio, Kepanjen iku ya ombone sakmono aku kenalnya ambek satu orang tok gitu. Nggak pernah keluar rumah, keluarnya langsung mencolot gitu kan. Dan apa ya? Aku belum menemukan ekosistem yang menurutku ini pas aja di kabupaten. Mungkin nanti dalam waktu dekat saya sama NCCN ini forum lintas komunitas yang ada di kabupaten. Itu NCCN singkatannya Ngalam Coret Creative Network. Ngalam Coret Creative Creative Network. Network. NCCN. Iya, nanti Iya, Malang Coret itu kabupaten ya, Malang iya Coret. kabupaten. Jadi dibagi menjadi beberapa bagian. Ya kebetulan dipercaya untuk aktivasi juga gitu. Jadi mungkin nanti dalam waktu dekat kita akan berkolaborasi bersama Mary Jona. Bersama NCCN guys. Itu NCCN. progresnya udah nyampe mana Mbak Jona? NCCN? Kita masih mengumpulkan orang-orang yang mau terlibat, ada kepedulian juga untuk menguatkan ekosistem ekonomi kreatif yang ada di kabupaten. Salah satunya nanti Punakanca dan teman-teman yang ada di sini harus gabung. Amin. Iya. Gabung guys. Oke. Ah. Karena Iya. kan termasuk ekonomi kreatif. Iya. Iya. Ya soalnya kurang lebih tracknya sama. gitu. Iya. Ya kebetulan di sini tadi hawanya enak ya. Pinggir Nyaman. jalan ya. Betul. Nyaman. Nyaman. Ini mungkin ada pesan-pesan buat para musisi-musisi di Malang Coret nih khususnya Mbak. Kan kita dari Malang Coret Ngalam nih. Coret. Iya. Apa ya pesannya sih sebenarnya sering-sering ngumpul dan nambah temen gitu.
Nambah orang jangan baru. jangan ada gap, jangan Iya, ada senioritas. Mungkin senioritas lebih di usia, it's okay lah. Kita mungkin berusaha untuk menjaga adab mungkin seperti Iya. itu. Cuman untuk bersinergi jangan sampai ada gap usia tadi. Iya betul. Terus kemudian yang jam terbangnya wis tinggi, Ojo medit-medit. jangan ada jarak dengan yang belum punya jam terbang. Ojo medit-medit gitu ya. Ya, kalau bisa terbang bersama. Saling terbangan. berbagi ilmu juga ya, biar Betul. sama-sama berkembang juga. Iya. Saling dukung Saling juga ya, dukung. saling dukung. Teman-temannya kalau ada Spotify dengarkan. Nah. Kayak gitu. Di coverkan ya. Di cover boleh. Nah, terus juga teman-teman harus sudah mulai belajar tentang hak cipta dan lain-lain. Nanti kapan-kapan kita ngumpul bareng, tak datangkan Mas Gigi tadi Iya, biar dia ngobrol. Nah, ngasih-ngasih ini lah, insight. ya, ini lah. Iya. Catat. Kebetulan ya di bandku menurutku komplit gitu. Ada Mas Gege yang dia pakarnya aransemen dan lain-lain. Juga dia paham banget tentang hak cipta, royalti dan lain-lain. Terus ada basisku Mas Aza. Mas Aza ini adalah show director. Jadi dia paham kemasan show yang bagus itu seperti apa. Iya. Kemasan show yang bagus dengan minim budget misalnya. Iya. Itu nanti dia bisa sharing-sharing juga. Terus drummerku namanya Mas Jijun. Beliau ini desain grafis. Jadi ya nanti pas ngumpul kita iso sharing itu semuanya gitu. Iya. Ya aku toh ini loh sing ibu rumah tangga. Mama rocker ini. Gitu, ibu rumah tangga sing gak tahu ndek omah gitu. Itu teman-teman. Makanya aku optimis banget dan bersyukur ada Niema gitu. Jadi aku punya semangat untuk berkarya lagi dengan adanya target. Obsesiku ini kudu keturutan gitu sekarang ada. Lek dulu wes gak obsesi wes pokoknya aku duwe lagu direkam gitu. Direkam, diposting. Ya. Sekarang udah ada jalan dan tujuannya berarti Iya, ya. kita untuk dunia karena main. kita rembukan gitu. Oh, iki apa yang ini, iki apa yang ini. Oke, jadi di manajemen dewe gitu. Begitu ceritanya. Keren, tepuk tangan dong. Terima kasih. Thank you. Oke, Jadi Mas Mbak siapa? Jona ini sampai hari ini masih berkarya, berkomunitas, beraktivitas itu masih lebih banyak di kota, tapi sedang ada progres ini Mbak ya, sedang ada progres di kabupaten juga. Ya, insya Allah. Mudah-mudahan nanti kita juga bisa gabung, kita bisa saling bersinergi gitu Mbak Jona ya. Betul Iya. banget. Jadi di dalam NCCN ini cukup banyak apa ya IP gitu. Ada namanya Mas Ari, dia punya IP namanya Utbex. Jadi dia ini clothing. Cuman dia itu sablonnya itu agak beda. Jadi dia dilukis. Semacam apa? Semacam painting. Iya, kayak painting tapi dia pakai cairan yang bisa meluruhkan warna itu loh. Ngerti. Iya. Kayak Baiklin gitu. Apa? Kayak Baiklin gitu. Semacam gitu lah. Baiklin, cuman dia enggak apa? Tidak enggak ini. memudarkan sing Enggak war. nyembur. Jadi bisa digambar. Keren. Itu kemarin aku beli satu kaosnya dan oke banget. Ini itu salah satu contohnya. Jadi kita di NCCN ini kita bisa berkomuniti, bisa membangun relasi lagi dan juga nantinya akan pastinya dibantu untuk lebih memunculkan IP yang kita buat gitu. Iya, Skalanya nasional gitu. Ya mudah-mudahan NCCN bisa segera kita kita jalankan gitu ya, kita. Amin. Yang jelas memang di kabupaten ini juga nggak kalah banyak masalah potensi gitu Pak Jona ya. Betul. Mungkin bedanya cuman karena sinergitasnya aja mungkin kalau di kabupaten Terlalu saking luas, luasnya ya, saking akhirnya luasnya. terpencar-pencar, akhirnya butuh waktu, butuh ini, butuh itu. Kalau Iya, sementara itu benar. kalau di kota saling mendekat dia, saling mendekat. Iya. Tadi aja aku dari Panjen ke sini kesasar. Ya. Aduh,
Mapsnya yang salah iki, Saking Mbak. jauhnya. Mapsnya yang salah. Bukan sampean yang salah, mapsnya. Nyasar ke Iya, kota kan? dulu, jemput Mas Benny Oh terus baru gitu. ke sini. Nyasari waduh ya Iya, ternyata. jauh sekali. Oh iya Mas tak undang. Mas. Mas Inep. Mas Benny. Mas Benny, Mas Benny. Ambil aku mikir dulu Om, tak inep. Oh Benny. Baru ngomong. Kursinya Iya. dong, kursinya, Tepuk kursinya, tangan. kursinya. Oh sudah. Dia ini pemalu sebenarnya. Oh gitu, Pemalu. introvert apa enggak ini? Nah itu. Nah itu. Ambi ya kayaknya. Ambivert. Ambigu. Oh, ambigu. Ternyata bukan ambivert tapi ambigu. Ambigu. Mas Benny, Mas. selalu setia ya menemani Mbak Jona ya di Selalu solonya setia. ya. Nah, Iya jadi dong. kemana? Kebetulan iya. Tiap tiap main biasanya mesti ambil aku. Biasanya mainnya di mana, Mas Benny? Ada reguleran mungkin? Saat ini aku udah 2 tahunan kayak gak ngambil reguler udah. Enggak ngambil reguler Nah. malah. Jadi lebih fokus produksi lagu gitu. Jadi untuk garap lagu sendiri Iya. gitu ya. Lebih fokus di situ. Tapi kalau bantu teman-teman gitu misalkan tolong ganti nono aku. Ya gas-gas aja. Gitu ya. Oke. Kira-kira udah Ya. berapa lama mendampingi Mbak Jona ini bersama-sama dalam membentuk sebuah kesatuan ya? Kan briefingan nih, merem Kalau gak apa-apa tak geruduk aja wes. Nyangkem. Soalnya kadang itu mas, main reguler itu kadang juga butuh sih. Soalnya kan juga biar kadang gak main itu gak ngulik kadang. Iya. Oh iya benar. Di oma Benar. kadang males. Benar. Sama biar update lagu-lagu baru. Betul, mengikuti Iya, trennya anak-anak biar Gen Z dan update, kawan-kawan dan ini ya. lagu-lagu baru. Ya. Terpaksa bisa menyatu. mendengarkan lagu baru. Terpaksa mendengarkan lagu baru. Iya. Untuk mengikuti ini ya tren-tren, jadi Tren, mereka kalau tren musik menciptakan sekarang. lagu bisa menyesuaikan Iya, mungkin ya betul. dari zaman-zamannya. Jadi secara gak langsung itu ngulik dari lagu tahun 70, 80 sampai sekarang gitu. Jadi ya alhamdulillah bisa mengikuti lah. Udah berapa lama sama Mbak Jona? Kenalnya maksudnya bersama-sama bangun musik iya. ini. Kenalnya Dari itu berapa itu. lama? Iya awal kenalnya tahun kemarin. mungkin. Oh. Tahun kemarin waktu mau bikin acara di MCC. MCC. Waktu ya awalnya juga aku ngira Mbak Jona itu Karyawan MCC. Pegawai. Oh, oke. MCC habis gini direkrut Mbak Jona ya. terus kok akhir-akhir ini gak tahu ketok di MCC apa metu ngono. Apa jangan-jangan yang menanyakan status ini? Bukan ya? Yang menanyakan sampai nomor ya Mbak. Nanti ada Aku juga acara-acaranya Bung dan record kawan-kawan kadang baru di datang. MCC. Kadang kemarin itu bikin acara di MCC, terus rekaman juga ada di MCC juga gratis. Iya, jadi Gratis. kebetulan di MCC juga disediakan kayak studio record juga, Iya. ada berbagai ruangan yang memang bisa kita pakai di Iya, MCC itu. Soalnya kebetulan saya juga memakai salah satu ruangan di MCC. Biasanya Pernah tak? buat Pernah tak? pernah ini pakai apa namanya? Aduh aku lupa. Iya buat latihan catwalknya anak-anak. Pernah. Itu kebetulan. Dan juga ruangan apa gitu namanya lupa buat latihan catwalk. Emang gak banyak MCC apa ternyata ya. Siap. Oh ini juga di MCC juga ya? Di fotografi? Enggak sih Om, kebetulan saya adalah manusia yang memanfaatkan fasilitas di MCC gitu. Malang Creative Center ya. Malang Creative Center. Betul. Jadi di situ banyak sekali bisa mewadahi warga-warga Malang ya. Kita terutama yang bidang-bidang kreatif seni tentunya, apapun itu. Apapun itu. Apapun itu. Ya kebetulan masih free ya.
Kalau berita-beritanya nanti nggak tahu ya, saya nggak mau yang lain-lain. Nggak mau Jadi gitu. nggak mau spill itu. Tidak, jangan. Cari aja infonya. Tepi jurang itu, tepi jurang. Banget. Manut pusat. Manut pusat. Oh ya ini aku sangat apresiat di Malang Selatan tiba iku wakeh talenta gitu. Sing aku baru taunya setelah beranjak ke kota gitu kan. Iya. Anak kota. Anak kota. KTP-nya Pewancet Sumber Pocong. Jadi banyak teman-teman yang aku ketemunya memang di kota gitu. Di kota ya, iya. Benar. Ya Entah, jujur nggak tahu memang kenapa. contohnya di Turen sendiri itu juga banyak ya kalaupun nggak banyak ada beberapa gitu ya, ada beberapa grup band yang justru mereka itu lebih mempunyai nama, mereka lebih mempunyai penonton itu kalau show-nya di luar. kota. Show-nya di kota, Iya betul. benar. Contohnya. Iya. Contohnya. Melupakanmu sungguh ku tak bisa semuanya. Wes apa terusan aku lali. Lagu nih Mas Gali. Lagunya Mas Contohnya Gali. Mas Gali. Itu juga dilahirkannya di kota. Di kota. Padahal Dia punya video klip loh. Aku loh belum punya iya. video klip. Mbak Jana belum punya. Belum, gak punya uang. Bisa tolong sponsorship, Ayo, sponsori boleh ya? video klipnya Ya, apa Mbak caranya? Jona. Aduh, sungkan aku. Aku tidak ingin menzolimi teman. Tapi ya gak apa-apa lek sealbum digaekno Mas. Iku lho, iku lho, iku lho. Bercanda. Ayo Leon, iki. Bercanda. Enggak, memang jujur aku enggak punya video klip karena memang belum ada dananya. Jadi kepinginku itu kalau bikin ya wes profesional gitu Iya, loh. sekalian Iya. Kepinginku cover gitu. juga, Oh, iya. Cokoyo Wenta. Aku tak metuis. Kita ngalih. Siapa itu? Itu siapa Ada ya? ada temen. Ya. Jadi seperti itu. Memang kalau secara dari skrip atau konsepnya memang ada. Cuman untuk eksekusinya itu memang belum ada. Oke, barangkali mungkin setelah keluar dari podcast ini ada yang menginceng-inceng dan tiba-tiba menghubungi Mbak Jona Untuk menawarkan jasanya. untuk mengsponsori maksudnya. Untuk mensponsori. Membuatkan Gimana video klip sesuai dengan keinginan Mbak Jona. Ayo segera dijabri. Ya itu tadi kepinginnya kan lek ekonomi kreatif iki ya ono ekonomi nih, nggak kreatif toh Iya, gitu loh. betul. Lek kolaborasi yo wakeh kan teman-teman. Iya. Ayo kolaborasi. Terus apa? Ujungnya apa? Kalau tidak menghasilkan ekonomi ku ya kayak kesel Ya, kabeh gitu. kalaupun bisa berlangsung nggak bertahan lama biasanya ya. Aduh, saya nggak bilang ya. Tapi semoga tidak gitu. Semoga Iya. tidak terusan kayak gitu ya. Ya, semoga kita semua bisa berkembang bareng. Amin. Sing bawa antar. Amin. Oke, 2 Udah? menit lagi. Ya, kita enaknya ngerasani siapa ini? Apa mikir di mute sih alek rasan-rasan. Gimana kalau kita ngerasani bupati? Rada boleh. Mas Bokir. Loh, deket loh sama Bupati deket loh. Oh, Sama Bupati semua deket, apalagi kalau lagi foto. Iya. Bener. Yo, masa Pasti ada habis Itu nonton kan- Instagram gue. Itu kan ada di videonya Mbak Jona yang lagi sama Bupati. Oh itu waktu lagi ada acara kayak touring gitu. Itu pertama kali aku Wisata naik gitu ya? mobil apa namanya? Sing menjelajah itu mobil apa? Off-road. Off-road ya. Heeh. Pertama kali dalam hidupku diajak Pak Sanusi. Jadi memang sebenarnya itu beliau-beliau ini sedang melibatkan para konten kreator sih untuk promosi daerah. Gitu ya. Ya itu sebenarnya langkah yang tepat Betul. daripada berangkat sendiri tapi jangkauannya ya cuma followersnya Malangkap itu mau. Iya, benar. Itu. Ya, Itulah dengan kira-kira. penggandeng bisa lebih luas gitu ya. Iya, jadi memang peran sosmed ini di era sekarang sangat Luar penting biasa. sekali gitu. Luar biasa. Ada yang mau bertanya, mic-nya diminta. Oh iya, silakan. Halo Mbak, jadi kan Malang ini udah banyak kayak kegiatan Wih, suaranya kreatif-kreatif wapi si ya. Amit. Iya. Ada proyek apa iki Mbak, sing kira-kira buat ngedorong ekonomi kreatif Malang? Sing paling dekat lah apa? Waduh, ya apa ya?
Gak ngerti ya Mas. Gak ngerti ya Mas. Terus gini aja sih, apa ya. Kalau aku lebih concern ke circle sendiri aja. Aku ngomongin kota kok ya terlalu tinggi gitu. terlalu Jadi jauh itu ya. tadi, kita di NCCN lagi nguatin ekosistem ekrafnya yang ada di kabupaten itu sih. Dari berbagai sektor gitu kan. Sebenarnya sektor musik ini kan sangat potensinya sangat besar gitu loh di kabupaten. Cuman kayak belum ngelompok aja gitu. Nanti lewat ngelompok kepinginku ya bersama kalian semuanya gitu. Kepinginnya ya kita membuat sesuatu yang bisa menggerakkan ekonomi kreatif terutama di sektor musiknya kabupaten. Termasuk dengan regulasinya ya. Iyalah itu Mas. Nah siapa tahu nanti NCCN kan bisa menjadi jembatan. Amin. Gitu. Doakan dan dukung. Yuk coba bareng yuk ke Punakanca yuk. Oke, terima kasih Mbak Jona dan Mas Benny. Yang Kita ini. sudah ada di ujung acara. Sekali lagi Mbak Jona, Mas Benny, terima kasih sudah Bergabung di- mampir di podcastnya Punakanca. Betul, di dekat Siap. pasar yang kafe tentunya. serba sederhana ini. Ya, alhamdulillah. Tapi percayalah kami ini juga orang-orang kabupaten yang ingin menunjukkan satu eksistensi tertentu Betul. dalam bidang kreatif tentunya. Mudah-mudahan nanti NCCN bisa segera terrealisasi Amin. dan Amin. kami bisa menjadi bagian dari NCCN. Amin. Sekali Siap. lagi terima kasih atas Sama-sama. kehadirannya Terima Mbak kasih, Jona. Mbak Jona, dan Terima kasih, mohon maaf ya teman-teman, kakean guyon. Oke. Rolling. Ini lagu pertama, judulnya Insanity, artinya kegilaan yang terjadi. Jadi memang lagu ini buat teman-teman yang mungkin merasakan hal yang sama karena terus kakean peduli, kakean menjadi si baik gitu. Tapi akhirnya psikis kita kena. Kulihat dunia terasa gelap dan membeku di tengah gemuruh tawaku terdiam tertutup senyum palsu jiwaku terus tenggelam semuanya sibuk berlomba lupa untuk
liriknya boleh ikut nyanyi. Bukan tak ingin bicara, tak ada yang dengar. I'm falling away, finding the way. Can somebody try to save me now? Falling away, finding the way. Can somebody try to save me? I'm breaking inside, lost in the tide. Can somebody try to hear me now? Breaking inside, lost in the tide. Can somebody try to hear me now? Insanity. Lagu yang kedua ini arketipe. Nah, jadi arketipe ini saya tulis ketika saya merasakan muak juga, cuman belum di level yang setinggi Insanity gitu. Jadi kita urutannya ini tadi yang paling gendeng gitu ya, terus agak modern gitu, nanti yang terakhir afirmasi. Jadi arketipe ini artinya sudut pandang manusia yang dihasilkan oleh pengalaman dia. Jadi misal selama ini aku banyak melihat orang-orang yang tipe A, B, C, D. Oh ini POV-ku kalau melihat orang yang sejenis ini, aku akan berpikir seperti ini. Dan seterusnya B, C, D-nya tadi. Nah, setelah cukup panjang merenung gitu, ternyata kita itu cukup harus maklum aja ke orang. Karena semua manusia itu pasti melakukan kesalahan, termasuk kita gitu. Cuman kan kita kadang lihat ndelok orang kan, kok ngene sih iki kan gitu, ambek ngene-ngene ngono kan lambene. Nah, ya wis ancane menungso gitu, tapi dia ada sisi baiknya. Terus misalnya si A, wah iki senengane malai kancane. Tapi sisi lainnya ternyata dia sering membantu temannya. Kita kan tidak tahu. Gitu ya. Jadi lagu ini tak tulis itu buat menenangkan diriku. Wis tak lancane menungso, ya wis ngono iku katanya apa gitu. This is arketipe. Ada yang jahat dan ada yang baik, ada yang tak hitam dan ada yang tak putih, ada yang diam, ada yang
pasti ada salahnya. Bukan ingin jahat, tapi dia hanya manusia. Namanya juga manusia, namanya juga manusia, namanya juga manusia, berharap ke sesama manusia. Namanya juga manusia, tak ada yang sungguh sempurna. Namanya juga manusia, tak ada yang sungguh sempurna. Oh, semua manusia lakukan kesalahan. Afirmasi ini singleku pertama untuk campaignku mental health gitu. Kenapa aku menulis ini? Karena waktu itu aku mengalami kejadian yang cukup membuat down. Ketika kita sudah berusaha ngasih banyak banget ke teman kita gitu ya, atau ke partner kita, ataupun siapa mungkin di keluarga atau teman kerja. Kita sudah maksimal memberikan, tapi ternyata feedbacknya itu nggak seperti yang kita inginkan. Nah, dari situ akhirnya aku menyadari bahwa kita nggak bisa ngontrol feedback yang akan diberikan orang. Kita cuman bisa mengontrol apa yang kita beri. Gitu. Dan lagu ini nggak nangis, seri. Nggak nangis, seri. Iya, jadi memang benar-benar semua yang aku tulis itu rata-rata yang terjadi gitu kan. Jadi aku nulis ini untuk menghibur diriku sendiri waktu itu. Hai aku yang kusayangi, sabaro gitu. Sabaro sih durung mari ki. Alon-alon naik, tahanan saya ojo nyingkrih gitu ceritanya. Ya semoga bisa mewakili teman-teman juga supaya bisa lebih bersabar dalam berbuat hal yang menurut kita baik gitu. Ini adalah salah satu cara untuk memeluk diri sendiri. Karena aku berterima kasih pada diriku melalui lagu ini. Yuk meleapi ini suaraku ya. Afirmasi. Dengarkan, ikuti ya. Letakkan tangan di dada, letakkan tangan di dada. Tarik nafasmu dalam-dalam. Hai, aku yang kusayangi, sabarlah dulu dan tolong lebih ikhlas lagi. Hai,
berhenti. Katakan pada dirimu, ku berterima kasih telah menjadi versi terbaik diri ini. Maafkan aku sayang, tak menomor satu kamu. Hey, aku yang ku sayangi, sabarlah dulu dan tolong lebih ikhlas lagi. Hai, aku yang ku cintai, tahanlah dulu, belum waktunya berhenti. Sabar dulu, dan tolong lebih ikhlas lagi. Tahan dulu, belum waktunya berhenti. Ku berterima kasih telah menjadi versi terbaik diri ini. Terima kasih, diriku telah menjadi versi paling baik di dunia bagiku.